Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lestari dengan NIM 210385, Prodi PGSD kelas RA1B. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fadli Zil Ikrom MPD. Adapun topik yang akan saya presentasikan yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Baiklah, selamat menyaksikan teman-teman. Disimak ya. A. Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sabar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam masa yang sekarang dan yang akan datang. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti Pendidikan Agama oleh Menteri Agama, Akabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut Diklat. B. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan. A. Jalur pendidikan sekolah. Merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan berkesinambungan, atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Yang B. Jalur pendidikan luar sekolah atau PLS. Merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbasis kursus, dan lain-lain. Pendidikan luar sekolah memberi kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Yang kedua, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan atau suatu tahapan dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Yang A. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengalaman sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Yang B. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau satuan pendidik yang sederajat. Dan yang C. Jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan
mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan berkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya, dan lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Yang kedua ada program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai sifat dan kekhususan tujuannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1, Pasal 1, Ayat 4. Dan yang A, pendidikan umum. Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum bersifat sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Dan yang B, pendidikan kejuruan. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, bidang jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Dan yang ke-C, pendidikan luar biasa. Merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Disebut juga disabilitas. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SBLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa. Yang B, pendidikan kedinasan. Merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintahan atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang E, pendidikan keagamaan. Merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Dan yang ketiga ada kurikulum program pendidikan. Yang pertama ada kurikulum nasional, yang kedua kurikulum muatan lokal. Yang pertama ada kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu yang A, terwujudnya bangsa yang cerdas, B, manusia yang utuh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang C, berbudi pekerti luhur, yang D, terampil dan berpengetahuan, yang E, sehat jasmani dan rohani, yang F, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Yang kedua ada kurikulum muatan lokal. Gambaran muatan lokal dalam lampiran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah. Yang C, upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, jenis upaya pembaruan pendidikan. A, pembaruan landasan yuridis.
Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasari ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan mengenai hal-hal yang penting, seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenangan. Yang kedua, ada pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendalian yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofi, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis atau mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendali yang kedua yaitu bersifat mengubah, ialah landasan sosial atau berupa kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologis yaitu cara peserta di dalam belajar. Mengenai hal ini banyak penemuan baru yang menopangnya. Yang ketiga, ada pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Yang keempat, ada pembaruan tenaga pendidikan. Pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksanaan yang kompeten tidak akan ada artinya. Diperlukan jenis tenaga yang lain di samping guru, diantaranya adalah pustakawan, laboran, konselor, teknis sumber belajar, dan lain-lain. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, pengaturan pemerintah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.